Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa Siratul Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa lagi di kajian kitab Al-Adhkarun Nawawi. Semoga kajian ini bermanfaat dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Sebelum kita memulai, mari kita membaca Fatihah kepada mu'alif tabarukan, dan semoga apa yang kita kaji ini mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ridhaka ya Allah li syafa'ati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi li syafa'ati al-Qur'an wa barakati hadzal kitab barakati muallifihi rahimahullahu ta'ala. Iftah alaina futuhal arifin wa hdina ila siratikal mustaqim wa nawwir qulubana bi nuril hidayatika wa bi nuril ilmika ya Allah, wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'ayna fihi ma ay fi sahihil Bukhari wa Muslim wa fi sunan An-Nasa'i bi isnadin hasanin an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqudu at-tasbiha wa fi riwayatin biyaminihi. Ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari Muslim dan dalam Sunan An-Nasa'i dengan sanad hasan, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwa beliau melihat Rasulullah SAW ini zikir dengan menggunakan tangan beliau, menghitung jumlah zikir dengan tangan beliau yang sebelah kanan. Kemarin kita sampaikan juga bahwa beliau melihat atau berkata kepada sahabiyah Yusairah, supaya apa? Supaya beliau Yusairah itu menjaga atau membaca takbir, takdis dan tahlil dengan menggunakan jari-jari. Nah, ini Rasul juga juga melakukan hal seperti itu. Artinya apa? Bahwa zikir itu mungkin ada yang menggunakan hitungan. Nah, hitungan zikir itu kadang bisa dengan menggunakan tasbih media, tasbih atau yang tasbih elektronik, ataupun dengan menggunakan tangan. Artinya tidak apa-apa. Itu. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah wajabat ahlul jannah. Subhanallah. Ini yang diajarkan oleh guru-guru kita ketika kita akan belajar, ketika akan memulai pelajaran, kita berdoa seperti ini. Nah, dasarnya ini, hadisnya ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah wajabat lahul jannah. Ini subhanallah, artinya bahwa guru-guru kita ini mengajar kita itu hal-hal yang mungkin kita belum tahu manfaatnya, belum tahu fadilahnya. Akan tetapi kita sudah diajarkan untuk melakukan hal-hal itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah
wajabat lahul jannah. Ini barang siapa yang berdoa mengucapkan seperti ini, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad wa bil Qur'an imama wa bi Muhammadin Rasul sallallahu alaihi wasallam rasulah, wajabat lahul jannah. Ini ya kita baca, kita lafalkan, kita wiridkan setiap pagi akan belajar, atau mungkin bangun tidur. Setelah kita bangun tidur mungkin berdoa setelah tidur, terus kemudian aktivitas sholat subuh, terus kemudian atau mungkin tahajud, terus baca Al-Quran. Nah ini kemudian membaca raditu billahi robba. Wa rawayna fi kitab At-Tirmidzi an Abdullah bin Busr bidhamil ba'al muhaddah wa iskanis sin al-humalah as-sahabi radhiyallahu an rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya fakhbirni bi syai'in atashabbathu bihi faqala la yazalu lisanuka radban min dzikrillah ta'ala. Qala At-Tirmidzi haditsun hasanun. Diriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dari Abdullah bin Busr. Ini Abdullah bin Busr ini termasuk sahabi. Meriwayatkan beliau bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang matur pada Rasulullah SAW, ya Rasul, bahwa syariat-syariat Islam itu telah banyak. Mbok jenengan ngajari kula, maringi ngertos kula dengan amal, dengan sesuatu yang bisa saya buat pegangan. Terus kemudian Rasulullah SAW menjawab, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Jangan pernah lisan kamu lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Dalam keseharian ini selalu kita ingat pada Allah Ta'ala, zikir kepada Allah Ta'ala, baik melalui lisan ataupun melalui hati. Kalau di sini Rasulullah menyampaikan dengan menggunakan lisan. Jangan pernah lisan ini kering daripada zikir kepada Allah Ta'ala. Nih, artinya apa? Kita selalu ingat, selalu zikir kepada Allah Ta'ala, apapun zikir itu, bentuk apapun, insya Allah bisa menyelamatkan kita dari api neraka, bisa menyelamatkan kita dari murka Allah Ta'ala. Qultu atashabbatsu bita'in musanatan fawqan thumma shin mu'jamatan thumma ba'an muhaddatan maftuhatin thumma sa'an musalasatan wa ma'anahu ata'alaqu bihi wa astamsiku, yang digunakan untuk berpegangan. Ini sebagai dasar bahwa keseharian itu supaya diamalkan. Apa itu? Nah, ini Rasulullah SAW kemudian menjawab, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Wa ra'ayna fihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul ibadah afdalu darajatan indallahi ta'ala yaumil qiyamah qala adz-dzakiruna Allah katsiran wa dzakirat. Qultu ya Rasulullah wa man al-ghazi fi sabilillah azza wa jalla qala law daraba bi sayfihi min al-kuffar law daraba fi sayfihi fil kuffar wal musyrikin hatta yankasira wa yakhtadibu daman lakana adz-dzakiruna afdala minhum. Ada sinten diriwayatkan ya, dalam kitab At-Tirmidzi lagi yang diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW itu ditanya oleh salah satu sahabat. Pertanyaannya, ayyul ibadah afdal darajatan indallahi yaumil qiyamah. Ya Rasul, derajat amal apa yang paling utama besok di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah kemudian menjawab, adz-dzakirunallah katsiran wa dzakirat, yaitu orang-orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang banyak zikirnya kepada Allah Ta'ala, baik laki-laki maupun perempuan. Terus
matur lagi, ya Rasulullah, wa minal ghazi fi sabilillah azza wajal. Terus posisi orang yang berperang di jalan Allah Ta'ala itu seperti apa? Apakah tidak lebih utama dari orang yang berzikir? Rasulullah SAW menjawab, lau daraba bisayfi fil kufar wal musyrikin hatta yankasira wa yakhtadi badaman lakan adzakinullah afdala minhum. Nah, andainya ada orang yang berperang di jalan Allah, ya, dengan menggunakan pedangnya, hingga kemudian pedangnya itu berlumuran dengan darah, maka orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan lebih mulia. Padahal orang yang jihad fisabilillah itu kedudukannya sudah hebat di sisi Allah Ta'ala. Ya. Ada riwayat lain yang maknanya, ya, ada orang yang meninggal kemudian pengen hidup lagi, pengen meninggal lagi, hidup lagi, meninggal lagi, hidup lagi. Adalah orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika meninggal pengen hidup lagi, meninggal lagi, hidup lagi sampai 10 kali. Nih. Tapi ini dalam riwayat ini dikatakan bahwa orang-orang yang berzikir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kedudukannya lebih mulia. Wa rawaina fihi wa fi kitab Ibnu Najah an Ibnu Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabiyukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa rafa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqi dhahab wal waraq wa khairil lakum min an talaqau atuwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Qalu bala qala dzikrullah ta'ala qala al-hakim Abu Abdullah fi kitabi al-Mustadrak ala sahihain hadza hadisun sahihul isnad. Diriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dan dalam kitab Ibnu Majah dari sahabat Abu Darda berkata, Rasulullah SAW berkata bahwa ala unabiyukum bi khairi amalikum, apakah aku belum pernah memberikan kabar kepada kalian semua dengan sebaik-baik amal dan yang paling amal-amal yang paling ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa mengangkat derajat kalian dan lebih baik daripada berinfak emas daripada berinfak perak, dan juga lebih baik daripada bertemu dengan musuh dan membunuh musuh. Sahabat-sahabat menjawab, nggih Rasul. Rasulullah kemudian menjawab lagi, zikrullah, zikir kepada Allah Ta'ala, ingat kepada Allah Ta'ala, ingat pada Allah Ta'ala, zikir pada Allah Ta'ala. Ini kan tidak kita sampaikan kemarin, tidak harus kemudian dengan bacaan subhanallah, alhamdulillah, itu hanya bagian. Akan tapi ruang lingkup daripada zikir kepada Allah Ta'ala ini luas sekali, sangat luas. Nih, kita mungkin melihat pemandangan, kemudian tafakur, berpikir tentang kebesaran Allah Ta'ala, berpikir tentang zat menciptakan, itu juga termasuk bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rawaina fi kitab At-Tirmidzi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqitu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam la usriyabi faqala ya Muhammad aqri ummataka minis salam akhbirhum anal jannata thayyibatut turbah adbatul ma wa annaha qi'anun wa ana ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Qala At-Tirmidzi hadisun hasan. Diriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi lagi, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW ini berkata bahwa beliau pada waktu Isra Mi'raj itu bertemu dengan Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus kemudian Nabi Ibrahim berkata, ya Muhammad aqri ummataka minis salam. Ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahulah mereka, berikan kabar kepada mereka bahwa surga itu tanahnya subur, airnya manis, tawar, ya, dan
surga itu masih luas sekali, di mana tanaman-tanaman surga ini adalah bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semoga kita termasuk ahli surga. Nah, termasuk tanaman ahli surga itu membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semoga kita masuk surga, dan dengan sebab lantaran bacaan kita, zikir kita kepada Allah Ta'ala, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemarin disampaikan bahwa kalimatani khafifatani fil lisan saqilatan fil mizan. Subhanallah alhamdulillah wa habibatani ila rahman. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Sering kita membaca, berarti kita apa? Menanam satu pohon di surga. Sehari kita membaca 100 kali, artinya apa? Berarti kita menanam 100 pohon di kaplingan surga kita. Nah, semoga kita termasuk ahli surga yang apa? Surga itu banyak tanamannya, ijo royo-royo. Warayana fihi an Jabir radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallah bihamdihi wa khurisat lahu nahlatun fil jannah. Qala Tirmidzi hadisun hasanun. Ini diriwayatkan dari sahabat Jabir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berzikir subhanallah bihamdih, maka telah menanam pohon di surga, pohon kurma di surga. Subhanallah. Wa warana fihi an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayil kalam ahabbu ila Allah ta'ala qala mastafallahu ta'ala li malaikati subhan rabbi wa bihamdih subhan rabbi wa bihamdih qala Tirmidzi hadisun hasanun. Nah niki termasuk niki tawanan-tawanan surga. Abu Dzar Al-Ghifari ini berkata, matur kepada Rasulullah SAW, ayil kalam mahabbulillah ta'ala, ucapan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul menjawab, yaitu ucapan yang telah dipilihkan oleh Allah Ta'ala kepada malaikat-malaikatnya. Apa? Subhan rabbi bihamdih, subhan rabbi bihamdih. Ini kitab zikir-zikir dalam fasul ini sudah selesai. Insya Allah kita besok sudah akan menginjak ke pasal yang menerangkan zikir-zikir ketika bangun dari tidur. Wa hadza hinu asyra'u fi maqsad kitab wa dzikruhu ala tartibil waqi' ghaliban. Wa abda'u bi awwal istayqadhal insan min naumihi, mulai dari bangun tidur. Tsumma ba'dahu ala tartib ila naumihi fil lail, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tsumma ba'da mastayqadhatuhu fil lail allati yanamu ba'daha, billahi taufik wallahu subhanahu wa ta'ala. Nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.